Ya, hari ini Pengadilan Tipikor menggelar sidang dengan agenda vonis untuk tersangka Neneng Sri Wahyuni, istri dari mantan bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazarudin. Untuk itu kita sudah terhubung dengan reporter Ventin Oktavi di Gedung Pengadilan Tipikor. Ventin. Ya pemirsa, hingga saat ini memang masih berlangsung sidang kasus korupsi pembangkit listrik tenaga surya dari Kemenakertrans dengan terdakwa Neneng Sri Wahyuni. Dan hingga saat ini majelis hakim dari Pengadilan Tipikor masih terus membacakan beberapa hal sebelum kita akan mendengarkan bersama apakah dan berapa tahun lamanya vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa Neneng Sri Wahyuni. Namun seperti yang dapat Anda saksikan, ada yang berbeda dengan pemandangan di sidang kali ini, di mana jika biasanya kita mendengar sebuah sidang putusan terhadap seorang terdakwa, maka dihadirkan terdakwa yang bersangkutan serta kuasa hukum, maka di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hari ini tidak ada satupun, baik itu terdakwa Neneng Sri Wahyuni maupun kuasa hukumnya yang beberapa waktu sebelumnya sempat menyatakan keberatan terhadap keputusan dari majelis hakim yang menyatakan untuk tetap membacakan putusan atau vonis terhadap Neneng Sri Wahyuni, meskipun Neneng menyatakan tidak siap akibat sakit. Dan Neneng sebelumnya dikabarkan tidak akan menghadiri Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan dijadwalkan pukul 10 pagi tadi seharusnya mendengarkan vonis, baru tiba di Pengadilan Tipikor sekitar pukul setengah 1 siang. Saat kehadirannya ke Pengadilan Tipikor, Neneng Sri Wahyuni berjalan ditemani dengan beberapa kerabat dan juga kuasa hukum. Namun sesaat setelah ada salah satu sidang yang sengaja diskors untuk mendengarkan pembacaan tuntutan terhadap Neneng Sri Wahyuni ini, dikarenakan yang bersangkutan sakit, Neneng memasuki ruang sidang dengan kursi roda. Saat ditanya oleh majelis hakim apakah Neneng Sri Wahyuni siap untuk mendengarkan vonis, Neneng menyatakan bahwa dirinya sedang dalam kondisi yang tidak sehat dan sakit sehingga tidak siap untuk mendengarkan putusan dari majelis hakim. Namun mempertimbangkan beberapa hal dan juga terkait dengan sidang sebelumnya yang sempat ditunda karena alasan yang sama, yaitu sakit, maka majelis hakim memutuskan untuk tetap membacakan sidang tuntutan, maksud kami sidang vonis terhadap terdakwa Neneng Sri Wahyuni. Dan hingga saat ini sidang masih terus berlangsung. Beberapa hal yang sempat kami dengar adalah hal-hal yang memberatkan dan juga meringankan Neneng Sri Wahyuni. Neneng disebut sebagai terdakwa yang tidak cukup kooperatif selama persidangan. Artinya Neneng memberikan keterangan yang berbelit-belit dan tidak berterus terang. Sementara itu Neneng juga sempat melarikan diri ke luar negeri, dan beberapa hal yang meringankan Neneng yang ditimbang oleh majelis hakim diantaranya adalah bahwa Neneng Sri Wahyuni merupakan ibu rumah tangga dari 3 orang anak yang masih kecil, dan Neneng Sri Wahyuni juga bersikap sopan selama persidangan. Sebelumnya jaksa penuntut umum telah menuntut Neneng Sri Wahyuni dengan tuntutan 7 tahun penjara, denda 200 juta, dan jika tidak dapat membayar maka diganti dengan kurungan selama 6 bulan. Dan kita masih akan terus melihat proses persidangan yang saat ini masih berlangsung tanpa dihadiri oleh terdakwa maupun salah satu kuasa hukum dari Neneng Sri Wahyuni terkait dengan vonis yang akan dijatuhkan kepada Neneng. Apakah lebih berat ataukah justru lebih ringan dibandingkan tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Dan memang seperti yang kita ketahui bahwa Neneng Sri Wahyuni diminta juga untuk membayar uang pengganti, yaitu sebesar 2,6 miliar. Dan jika dalam waktu yang telah ditentukan tidak dapat membayarkan jumlah tersebut, maka Neneng harus mengganti dengan pidana penjara 2 tahun. Neneng Sri Wahyuni selama pembelaan atau membacakan nota pembelaan tetap membantah bahwa dirinya terlibat dalam kasus korupsi pengadaan PLTS di Kemenakertrans, dan dia mengaku bahwa dirinya hanyalah ibu rumah tangga biasa dan tidak terlibat dalam bisnis di dalam Permai Group. Dan Neneng Sri Wahyuni terdakwa kasus korupsi dalam pengadaan proyek pembangkit listrik tenaga surya di Kemenakertrans ini sempat juga mengatakan bahwa dirinya hingga saat ini bersikeras tidak terlibat dalam kasus tersebut dan tidak menjadi satu pun pejabat dari PT Permai Group. Namun hal yang menarik yang dapat disampaikan, kami sampaikan
sampaikan adalah bahwa dalam persidangan yang sempat diskors sebelumnya terkait dengan persidangan korupsi pengadaan alat laboratorium di UNJ, ada salah satu saksi yang merupakan staf dari PT Permai Group yang menyatakan bahwa Neneng adalah salah satu direktur keuangan atau pemegang kekuasaan tertinggi dalam bidang keuangan di Permai Group. Dan inilah yang kemudian dicatat oleh majelis hakim yang hingga saat ini masih terus membacakan pertimbangan-pertimbangan terhadap vonis yang akan dijatuhkan kepada Neneng Sri Wahyuni. Ketua Majelis Hakim hari ini, Tati Hadianti, sempat menyatakan bahwa terdakwa Neneng Sri Wahyuni terbukti melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yakni tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ya, Neneng ini dituduh melakukan intervensi proyek terhadap pengadaan PLTS di Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Kemenaker Trans tahun 2008. Sementara itu yang dapat kami kabarkan, kami masih terus akan memantau perkembangan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.